Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Haji Umroh Fauzi. Nah, ini ditambah Fauzi untuk memperkenalkan identitas kami. Para calon tamu Allah Duyufullah 2025, ada sebuah ikhtiar Pak Menteri Agama Prof. Nasaruddin, yaitu beliau sebagai Menteri Agama atau lembaga Kementerian Agama minta KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, mendampingi seluruh pelaksanaan ibadah haji 2025. Apa maksudnya ini? Apakah memang memerlukan bantuan KPK supaya aman semuanya, atau memang ada sebuah indikasi yang tidak beres sehingga ini perlu dilakukan, atau ya untuk kebaikan jamaah, karena pada periode kemarin masih ada banyak kritik dari luar terkait dengan proses pelaksanaan ibadah haji, padahal Gusmen pada waktu itu menyampaikan sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tetapi kok masih dipermasalahkan ya. Lah, bagaimana tentang Prof. Nasaruddin ini? Apakah berdasarkan itu atau bagaimana? Ayo kita baca dan kita sambil menjelaskan sebuah berita dan kita hubungkan dengan pengalaman kemarin dan menyongsong bagaimana haji Bapak Ibu nanti. Tetapi ini bukan untuk apa-apa kecuali untuk kebaikan para jamaah. Jadi jamaah bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, lancar, tanpa ada orang-orang yang nakal di belakang proses pelaksanaan ibadah haji. Jadi tetap kita perhatikan, dengarkan baik apa yang menjadi ikhtiar Prof. Nasaruddin Menteri Agama di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini berita yang ada di beberapa media, baik yang ada di Kementerian Agama, di Kompas, dan beberapa yang lain. Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendampingi seluruh pelaksanaan ibadah haji pada 2025. Hal tersebut disampaikan Prof. Nasaruddin usai bertemu dengan pimpinan KPK bersama Kepala Lembaga Penyelenggaraan Haji di Gedung Merah Putih, Jakarta pada 23 Januari 2025. Nah, ini ada ikhtiar untuk kebaikan. Meskipun kalau para calon tamu Allah melihat video yang ada, menarik kan? Pelaksanaan ibadah haji yang para jamaah juga akan melaksanakan insya Allah mungkin 4 bulan lagi atau 5 bulan lagi atau mungkin lebih cepat. Wah, itu yang sesuai dengan gelombang dan kloter para jamaah. Kata Prof. Nasaruddin, kembali kepada tema tadi, kita tadi pertemuan itu tadi sangat intensif, sangat mencerahkan, karena kami terbuka seperti tadi disaksikan hal-hal apa yang perlu kami mintakan pendampingan pelaksanaan haji ini, kata Prof. Nasaruddin. Beliau juga mengatakan pelaksanaan ibadah haji memiliki tahapan yang cukup panjang sehingga berpotensi terjadinya masalah. Jadi karena memang tidak satu kali, panjang pelaksanaannya dan melibatkan banyak orang, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka menggandeng atau memohon KPK untuk terlibat itu menarik. Kalau pada saat-saat ini kan para jamaah sebagai calon tamu Allah merasakan bagaimana mendapatkan informasi berapa BP atau BPIH
yang kemarin semuanya sudah tahu, di konten-konten sebelumnya sudah tahu ada sebuah penurunan. Penurunan itu seperti apa? Nah, para jamaah sudah coba dilihat di konten sebelumnya juga ya. Intinya terjadi penurunan. Meskipun mungkin sebagian berkomentar kok nggak banyak, ya memang pada kesempatan ini belum banyak. Selain itu juga ada proses rekrutmen calon pembimbing, calon ketua kloter, calon tim medis dan lain-lainnya. Itu kan karena melibatkan banyak orang, Sang Menteri Agama pun tidak mampu untuk langsung melaksanakan sendiri. Maka yang terbaik melibatkan KPK. Wah itu. Ia atau Prof. Nasaruddin menyampaikan potensi beberapa permasalahan seperti pendaftaran haji, pengadaan kendaraan, dan pemilihan hotel sudah disampaikan ke KPK. Ini yang selalu menjadi masalah krusial. Pendaftaran haji. Biasanya kalau kita lihat dari 221.000 jamaah itu hampir selesai. Tapi ketika ada tambahan, maka menjadi seperti tahun kemarin. Ada perasaan bla 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 bla. Sehingga di sini memang perlu keberadaan KPK supaya tidak ada yang bermain-main dalam hal pendaftaran haji. Pada dasarnya haji itu merupakan ibadah yang paling akhir dari seorang muslim. Jadi dasarnya para jamaah haji itu ya untuk melaksanakan ibadah. Hanya saja kalau melaksanakan sebuah ibadah, sebuah kebaikan, tetapi caranya itu yang tidak baik, akan menjadi problem tersendiri. Bahkan akan menjadi masalah besar. Apalagi terkait dengan plus, maksudnya para non-reguler. Ini yang sering dicurigai para penyelenggara atau panitia di level nasional bermain-main dalam tanda kutip terkait dengan perpindahan reguler ke plus ataupun sebaliknya. Di sini KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sangat membantu. Kemudian pengadaan kendaraan. Wah ini, jadi semua yang ada hubungannya dengan pengadaan, salah satunya kendaraan, baik itu sewa ataupun yang lain, itu memang perlu ada pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi supaya tidak ada yang bermain-main, baik yang ada di tanah air, proses dari tanah air ke Mekah atau Madinah, ataupun kendaraan di Arab Saudi, di Mekah. Itu kan supaya tidak ada orang-orang yang mencari keuntungan untuk kepentingan sendirinya, pribadinya. Padahal para jamaah itu sudah ikhlas untuk memberikan berbagai materi yang harus dikeluarkan. Tapi kalau ada sebuah permainan yang menguntungkan seseorang yang tidak wajar, itu menjadi masalah. Kemudian yang ketiga terkait permasalahan yaitu pemilihan hotel. Hotel itu standarnya hampir setiap tahun hotelnya itu. Tapi memang dalam setiap musim haji sangat mungkin ditambah dan dikurangi, dipindahkan juga. Ini hubungannya dengan harga-harga di sana. Seandainya ada panitia yang bermain-main, bisa-bisa Menteri Agama tidak tahu, tetapi pada proses laporannya nanti yang bertanggung jawab adalah Prof. Nasaruddin sebagai Menteri Agama.
Hal ini yang tidak mengenakkan profesor sehingga KPK perlu mendampingi. Jadi ya bukan untuk pengambil pengamanan aja, tapi memang keberadaan pendaftaran haji, pengadaan kendaraan, pembelian hotel itu perlu ada pendampingan yang tidak hanya formalistis saja, tetapi memang dibutuhkan pendampingan KPK. Dalam bahasa Prof. Nasaruddin, supaya nanti bersama-sama dari awal KPK ikut mendampingi kami dan insya Allah kami selalu atau Menteri Agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini. Jadi ini bahasanya bukan berarti untuk lempar dari tanggung jawab, tetapi bagaimana dibantu oleh KPK supaya lebih mantap, lebih baik lagi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengatakan sudah menyampaikan perkembangan pengelolaan keuangan haji hingga akhir Desember 2024. Ini yang sangat sensitif. Mengapa? Karena hubungannya dengan keuangan. Siapapun kalau berhubungan dengan keuangan itu sensitif. Meskipun dia baik-baik, pasti orang mempunyai pikiran yang aneh-aneh. Meskipun dia sendiri seandainya tidak ada pikiran aneh-aneh, sangat mungkin orang itu kalau ada dekat dengan uang, bisa saja berubah polanya, gaya hidupnya, dan akhirnya yang menjadi korban adalah ya keuangan haji. Wah, na'udzubillah min dzalik. Semoga ini tidak terjadi ya. Kami dalam bahasanya BPKH memberikan update terkait dengan pengelolaan keuangan haji hingga berakhir Desember 2024. Target-target dan achievement yang dilakukan untuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Ini kata BPKH Pak Fadlul. Jadi penting untuk dilaporkan, publik mengetahui supaya ya ada kontrol, apalagi Kementerian Agama menggandeng KPK semakin mantap lagi. Ia berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan keuangan haji untuk calon jemaah haji yang berangkat maupun yang akan berangkat untuk tahun depan. Jadi memang kalau berbicara BPKH itu pada tahun 2025 atau 1446 Hijriah ini belum menjadi semacam bagian pengelola yang utama atau menggantikan Kementerian Agama, tetapi masih disiapkan untuk 2026, sehingga pada 2025 ini sepertinya adalah akhir dari Kementerian Agama dan untuk menjadi pengelola ibadah haji, dan nanti BPKH dalam prosesnya akan mengawal total, tentunya ya menunggu dari peraturan presiden ataupun regulasi yang lain, sehingga nanti BPKH tidak ada yang menyalahkan, karena sampai detik ini keberadaan ibadah haji masih di bawah pengelolaan Kementerian Agama. Ini ketika terjadi pembagian tugas, maka pada 2025 terjadi masa transisi. Nanti di 2026 baru hitam putih, syaratnya memang ada semacam peraturan presiden ataupun regulasi yang lain yang bisa saling support. Para calon jamaah tamu Allah 2025 1446 Hijriah,
dalam bahasanya Prof. Nasaruddin, kami berkomitmen untuk menjaga pertanggungjawaban keuangan haji untuk calon jemaah haji yang berangkat maupun yang akan berangkat tahun depan. Kami juga dalam kata BPKH mengucapkan terima kasih atas rekomendasi KPK karena hingga saat ini porsi antara nilai manfaat dan BPIH ini sesuai. Jadi tidak ada semacam kredit tajam, tapi masih sesuai. Maksudnya bagaimana kalimat sesuai antara nilai manfaat dan BPIH itu yang direkomendasi KPK bahwa porsinya akan lebih besar di BPIH untuk menjaga keberlangsungan haji. Sehingga kemarin ini kan kalau ngomong BPIH kelihatannya penurunannya lebih banyak dari BPIH. Ataupun, ayo coba diingat-ingat pada konten sebelumnya. Adapun penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini masih diselenggarakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama. Badan penyelenggara haji BP Haji baru akan mengambil alih tugas ini pada tahun 2026. Tentunya jika sudah ada permanen peraturan presiden ataupun regulasi yang lain yang bisa meluruskan yang selama ini dipahami bahwa haji pelaksananya adalah Kementerian Agama. Para calon tamu Allah, Diyufullah, Diyufur Rahman yang ada di Kementerian Agama pun tidak jauh beda dengan di judul di Kompas. Kementerian Agama minta KPK awasi penyelenggaraan ibadah haji 2025 dengan foto Ketua KPK dan Menteri Agama. Dan di tempat lain di Kemenak juga ada sebuah berita rekrutan petugas haji daerah, kompetensi dan integritas jadi fokus utama. Yang ini keterlibatan KPK diperlukan supaya tidak ada yang bermain-main dengan proses perekrutan. Meskipun niatnya membantu teman, kalau itu mencederai orang lain, menjadi masalah. Meskipun di satu sisi membantu teman itu baik, tapi kalau menggabung orang lain, itu menjadi masalah. Semoga bermanfaat informasi tentang Menteri Agama menggandeng KPK untuk mempersiapkan haji lebih profesional, lebih bisa diterima oleh semua pihak. Semoga bermanfaat, menjadi lebih mantap pelaksanaan haji 2025. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.